Selamat bergabung kembali dalam pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sudah dengar ya kabar yang cukup besar belakangan ini. Amran Sulaiman sekarang ini memegang dua jabatan penting sekaligus. Beliau Menteri Pertanian, sekaligus juga sekarang jadi Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Nah, ini Ki bukan sekedar pergantian posisi biasa ya. Rasanya ini langkah strategis yang, wah, bisa jadi mengubah banyak hal soal kebijakan pangan kita di Indonesia. Oke, untuk coba memahami ini lebih dalam, kita akan lihat informasi dari beberapa sumber. Ada laporan dari kompas.com, juga dari tribuntimur.com. Sumber-sumber ini kasih kita detail soal penunjukannya, terus ada juga penjelasan dari pemerintah kenapa langkah ini diambil, dan tentu saja visi dari Pak Amran Sulaiman sendiri. Nah, mari kita coba bedah ini sama-sama ya. Sebenarnya apa sih artinya ini, rangkap jabatan ini, terus kenapa gitu, kok bisa terjadi? Dan yang paling krusial mungkin, dampaknya apa ke depan? Terutama buat cita-cita swasembada pangan yang lagi kenceng banget di gaungan ini. Ayo kita telusuri ya. Jadi kita mulai dari faktanya dulu ya. Presiden Prabowo Subianto itu secara resmi menunjuk Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas. Beliau menggantikan Pak Arief Prasetyo Adi. Ini ada dasar hukumnya. Keputusan Presiden atau Kepres nomor 116P tahun 2025. Berlaku efektifnya sejak 9 Oktober 2025 kemarin, artinya yaitu tadi, Pak Amran resmi pimpin dua lembaga kunci, Kementan dan Bapanas. Oh ya, di Kepres itu juga ada ucapan terima kasih resmi untuk Pak Arief atas pengabdiannya. Betul sekali. Dan untuk memahami kenapa ini jadi signifikan, kita mungkin perlu lihat dulu Bapanas itu sendiri apa sih. Badan Pangan Nasional ini kan statusnya lembaga pemerintah non-kementerian ya, LPNK. Sebetulnya relatif baru, dibentuknya itu tahun 2021. Dasarnya Peraturan Presiden nomor 66 2021. Tapi ini bukan ujuk-ujuk ada. Ini amanat dari Undang-Undang Pangan kita, UU nomor 18 tahun 2012. Dulu, sebelum ada Bapanas ini, kita kan punya Badan Ketahanan Pangan, BKP. Nah, BKP itu posisinya di bawah Kementan. Bapanas ini sengaja dibentuk sebagai lembaga tersendiri, tanggung jawabnya langsung ke Presiden. Ini sinyal kuat sebetulnya, upaya untuk kasih fokus lebih mandiri gitu, ke isu ketahanan pangan secara utuh. Wewenangnya juga luas banget, dari hulu soal produksi sampai ke hilir, distribusi, ketersediaan pangan. Peran sentral ini yang bikin posisinya strategis. Oh gitu. Jadi kalau BKP dulu di bawah Kementan, terus Bapanas dibikin jadi LPNK sendiri di 2021 itu semacam mengangkat isu pangan ya, biar nggak cuma dilihat dari sisi pertanian saja, tapi lebih luas dan langsung koordinasinya ke Presiden ya? Persis. Kira-kira begitu idenya. Jadi Bapanas diharapkan punya otoritas lebih besar untuk koordinasi. Nggak cuma sama Kementan, tapi juga kementerian dan lembaga lain yang terkait pangan. Secara umum kan biasanya kementerian itu bikin kebijakan makro. Nah, badan kayak Bapanas Hui tugasnya lebih ke pelaksanaan, mengawal implementasi di lapangan. Termasuk urusan penting kayak stabilisasi pasokan dan harga. Tanggung jawab langsung ke Presiden itu ngasih bobot politis lebih kuat lah untuk koordinasi lintas sektor tadi. Menarik. Nah, kalau begitu, keputusan sekarang ini untuk menyatukan lagi kepemimpinan Kementan dan Bapanas di bawah satu orang, Pak Amran Sulaiman, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa seolah disatukan lagi secara de facto, padahal lembaganya kan tetap dua, tetap terpisah. Gimana penjelasan resmi dari Istana soal ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Sangat relevan. Jadi Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pak Prasetyo Adi, memang sudah memberikan beberapa poin penjelasan ya mengenai latar belakang keputusan Presiden ini. Pertama, beliau menekankan kalau secara sejarah gitu banyak fungsi yang sekarang dijalankan Bapanas itu dulunya memang bagian dari tugas Kementan. Jadi ada semacam akar yang sama lah. Oh, jadi argumennya kayak mengembalikan fungsi yang dulu pernah satu rumah gitu ya interpretasinya ya? Bisa jadi, bisa dibaca seperti itu. Terus poin kedua yang ditekankan Pak Mensesnek itu, persepsi bahwa tugas dan fungsi Mentan dan Kepala Bapanas itu, erat banget kaitannya, saling bersinggungan. Bahkan beliau bilang selalu berjalan beriringan. Ini sepertinya menyiratkan pandangan kalau kepemimpinan terpisah itu mungkin ada potensi hambatan koordinasi atau kurang efisien gitu. Selain kaitan historis dan fungsi yang nyambung itu, ada lagi alasan lain yang disebut? Ada 2 poin lagi.
Nah, soal pejabat sebelumnya, Pak Arief Prasetyo Adi, Pak Mensesnek cuma bilang kalau beliau sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain. Gitu aja pernyataannya. Nggak ada detail lebih lanjut soal tugas barunya apa, paling tidak di sumber yang kita pegang ya. Jadi ini masih, ya terbuka lah ya. Terus, poin terakhir, dan ini yang jadi justifikasi utamanya sepertinya, penunjukan Pak Amran untuk dua posisi ini dianggap sebagai langkah efisien untuk memperkuat tata pangan nasional. Nah, itu kata kuncinya, efisien dan penguatan tata kelola. Soal produksi sama Bappenas, soal stabilisasi pasokan harga, harapannya bisa lebih lancar. Tapi bukannya dulu Bappenas dipisah juga ada alasan kuatnya ya? Kayak yang Anda bilang tadi, biar fokusnya lebih holistik, koordinasi lintas sektornya lebih kuat. Apa langkah penyatuan kepemimpinan ini nggak ada risiko gitu? Misalnya fokusnya jadi balik lagi dominan ke produksi aja, terus mengabaikan aspek lain kayak distribusi, akses pangan, atau diversifikasi. Nah, itu dia. Itu pertanyaan kritis yang valid banget. Memang, selalu ada potensi trade-off ya di setiap kebijakan. Di satu sisi, betul, potensi efisiensi koordinasi Kementan Bappenas itu sangat mungkin. Bayangkan saja, keputusan soal target produksi, alokasi pupuk, sampai kapan harus intervensi pasar buat stabilisasi harga, itu bisa diputuskan lebih cepat kalau di bawah satu atap kepemimpinan kan? Ini bisa jadi kunci untuk percepatan program. Tapi ya itu tadi, resiko yang Anda sebutkan juga nyata. Apakah fokus produksi Kementan nanti akan mendominasi agenda Bappenas yang seharusnya lebih luas cakupannya? Terus gimana Bappenas menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian lain? Misalnya Kementerian Perdagangan, Perindustrian, atau BUMN kayak Bulog. Kalau kepalanya juga Menteri Pertanian. Ini tantangan implementasi yang harus kita cermati betul nanti. Bener banget, keseimbangan ini bakal krusial. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi Pak Amran Sulaiman sendiri. Gimana beliau merespons penunjukan ganda ini? Apa visi yang beliau bawa, terutama soal target swasembada yang lagi panas ini? Pak Amran tampaknya menyambut baik ya sinergi ini. Waktu serah terima jabatan Kepala Bappenas tanggal 13 Oktober 2025 itu, beliau secara jelas bilang, Kementan dan Bappenas ini akan bergerak dengan satu visi. Visi yang sama sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu mewujudkan swasembada pangan. Beliau melihat ini sebagai sebuah kekuatan baru. Dan soal target waktunya, ini yang bikin rame banget kan ya? Iya, ini mungkin yang paling jadi sorotan ya dari pernyataan Pak Amran. Beliau menyampaikan target waktu yang, wah, sangat-sangat ambisius. Kutipan persisnya itu, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, 2-3 bulan ke depan, gagasan besar Bapak Presiden, swasembada itu bisa jadi kenyataan. 2-3 bulan. Ini bukan cuma percepatan dari target awal yang dulu disebut 4 tahun, terus mungkin direvisi jadi 1 tahun. Ini lompatannya jauh sekali. 2-3 bulan untuk swasembada pangan. Itu kedengarannya, waduh, hampir mustahil ya. Mengingat siklus tanam padi aja kan biasanya lebih dari 3 bulan. Belum lagi jagung atau yang lain. Ini gimana kita mengartikannya ya? Apa ini lebih ke semacam penyemangat atau memang ada strategi khusus yang belum kita tahu? Itu pertanyaan yang sama yang muncul di benak banyak orang, saya kira. Kalau diartikan secara harfiah, ya, mencapai swasembada artinya produksi dalam negeri cukup buat semua kebutuhan nasional, dalam 2-3 bulan untuk komoditas utama kayak beras, memang terdengar luar biasa sulit. Kalau bukan tidak mungkin ya, dari kondisi sekarang. Mungkin ini perlu dilihat sebagai sebuah pernyataan political will yang sangat kuat. Tekad untuk bikin gebrakan secepat mungkin. Atau mungkin ada definisi swasembada yang lebih spesifik di konteks ini. Misalnya, mencapai titik tertentu dalam peningkatan produksi atau mengurangi impor drastis dalam waktu singkat itu. Tapi, ya, secara literal, target 2-3 bulan ini memang sangat mencolok. Bikin banyak pertanyaan soal detailnya gimana. Oke, terlepas dari target waktu yang fantastis itu, apa fokus utama yang akan dijalankan Pak Amran ke depan? Beliau menyebut ada 3 pilar utama ya. Pertama, penguatan produksi. Kedua, stabilisasi stok pangan nasional. Ketiga, pengendalian harga pangan. Ini mandat klasik lah ya untuk ketahanan pangan. Yang menarik juga, Pak Amran menekankan aspek keberlanjutan. Beliau bilang akan melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Arief Prasetyo Adi. Sistem dan ritme yang sudah ada akan dijaga, tapi langkahnya dipercepat. Jadi ada semacam upaya menghargai fondasi sebelumnya, tapi tetap dengan dorongan akselerasi yang kuat. Dan ambisinya nggak cuma berhenti di beras aja kan ya? Sumber kita menyebut ada perluasan fokus. Tepat sekali.
Ini juga poin penting. Pak Amran menegaskan target swasembada atau paling tidak peningkatan produksi yang signifikan itu nggak cuma buat beras. Beliau sebut juga jagung, gula, terus kelapa sawit dan turunannya kayak minyak nabati. Kemudian protein hewani seperti daging ayam dan telur. Hortikultura penting kayak cabai dan bawang merah juga masuk. Bahkan komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao disebut juga. Ini menunjukkan visi kemandirian pangan yang lebih luas ya, nggak cuma terpaku di satu komoditas saja. Wah, visinya luas sekali ya, mencakup banyak komoditas strategis. Ini pasti butuh koordinasi dan sumber daya yang luar biasa besar. Beliau juga sempat mengutip pandangan Presiden Prabowo, kan? Betul. Pak Amran mengutip Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kedaulatan pangan itu bukan cuma soal program teknis, tapi menyangkut martabat bangsa. Kutipan yang digarisbawahi itu, oleh karena itu, setiap jengkal tanah yang bisa ditanami, setiap petani yang mau bergerak harus kita dukung sepenuhnya. Ini semacam memberi landasan filosofis ya, dan dorongan politis yang kuat di balik program pangan ke depan. Langkah konkret awal yang disebut Pak Amran, beliau akan segera sinkronisasi program antara semua jajaran di Kementan dan Bappenas. Beliau juga menyampaikan apresiasi untuk Pak Arief atas capaian Bappenas sebelumnya. Oke, jadi gambarannya kepemimpinan tunggal untuk sinergi Kementan Bappenas, target swasembada super cepat dalam hitungan bulan. Fokusnya luas ke banyak komoditas dan dibingkai dalam narasi kedaulatan pangan sebagai martabat bangsa. Cukup jelas ya arahnya mau kemana. Nah, tadi ada satu isu teknis tapi penting yang sempat disinggung Pak Mensesnek juga, soal kualitas beras. Gimana detailnya itu? Ya, betul. Pak Mensesnek Prasetyo Hadi memang menyebut adanya semacam laporan atau keluhan gitu ya, soal penurunan kualitas mutu beras yang beredar di pasar. Dan ini jadi perhatian serius. Nggak cuma buat Bappenas, tapi juga Kementan, dan nah ini penting, Bulog juga, Badan Urusan Logistik. Nah, Bulog. Gimana posisi Bulog dalam konstelasi baru ini, terutama dengan Pak Amran yang pegang Kementan dan Bappenas sekarang? Peran Bulog ya tetap krusial. Sangat penting malah. Terutama sebagai operator di lapangan untuk menjaga cadangan beras pemerintah, CBP, dan melakukan intervensi pasar kalau memang diperlukan untuk stabilisasi harga. Bulog ini kan BUMN ya, yang secara operasional menjalankan tugas-tugas itu. Jadi kalau Kementan fokus di produksi, Bappenas di kebijakan stabilisasi pasokan dan harga secara umum, nah Bulog ini ujung tombak pelaksananya di lapangan. Terutama untuk komoditas tertentu seperti beras. Jadi sinkronisasi antara Kementan, data produksi, Bappenas, kebijakan dan target stok, dan Bulog eksekusi penyimpanan dan distribusi, itu jadi makin vital lagi di bawah kepemimpinan yang terintegrasi ini. Oke, kembali ke isu kualitas beras tadi. Akar masalahnya apa yang diidentifikasi? Menurut penjelasan Pak Mensesnek, sorotan utamanya itu ke arah manajemen penyimpanan. Jadi, ada indikasi bahwa cara mengelola stok beras yang ada sekarang, mungkin di gudang-gudang Bulog atau tempat penyimpanan lain, itu perlu diperbaiki. Tujuannya ya untuk mencegah penurunan mutu. Ini bisa jadi terkait kondisi gudangnya, metode penyimpanannya, atau mungkin berapa lama beras itu disimpan. Lalu, apa solusi yang direncanakan untuk ini? Disebutkan ada rencana untuk perbaikan sistem manajemen penyimpanan secara keseluruhan. Yang lebih konkret lagi, ada rencana penambahan kapasitas penyimpanan. Caranya dengan membangun 100 gudang baru di berbagai lokasi. Ini menunjukkan ada kesadaran ya, bahwa ketahanan pangan itu nggak cuma soal jumlah produksi, tapi juga gimana menjaga kualitas hasil produksi itu sampai ke tangan konsumen. Jadi infrastruktur logistik dan penyimpanan itu jadi bagian yang tak terpisahkan dari penguatan tata kelola pangan nasional yang dicanangkan itu. Baik, baik. Mari kita coba rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya sebelum kita masuk ke refleksi akhir. Jadi kita lihat Pak Amran Sulaiman sekarang pegang kendali ganda sebagai Mentan dan Kepala Bappenas. Pemerintah menjelaskan ini sebagai langkah efisiensi dan sinergi, tujuannya untuk perkuat tata kelola pangan nasional dan mempercepat pencapaian swasembada. Pak Amran sendiri merespon dengan target waktu swasembada yang super ambisius, cuma 2-3 bulan, cakupannya multikomoditas. Sambil juga memperhatikan isu teknis kayak perbaikan manajemen penyimpanan beras yang melibatkan Kementan, Bappenas, dan Bulog. Jadi, apa artinya semua ini gitu kan pertanyaannya? Bagi Anda yang mengikuti isu ini, implikasi lebih jauh apa yang kira-kira bisa kita antisipasi? Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang mungkin penting ya untuk Anda renungkan bersama. Konsolidasi kepemimpinan di sektor pangan ini dengan satu orang sekarang bertanggung jawab atas kebijakan di Kementan, sekaligus implementasi dan stabilisasi di Bappenas, tujuannya jelas, percepatan. Target 2-3 bulan untuk swasembada itu manifestasi paling ekstrim dari dorongan kecepatan ini. Pertanyaannya adalah,
Dalam upaya mengejar kecepatan yang luar biasa ini, trade-off apa? Konsekuensi apa yang mungkin terabaikan atau bahkan dikorbankan? Misalnya nih, gimana menyeimbangkan antara target kuantitas produksi jangka pendek dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, baik itu lingkungan maupun kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Lalu, apakah ada resiko kebijakan jadi terlalu top-down, kurang mengakomodasi keragaman kondisi agroklimat dan sosial ekonomi di daerah-daerah yang berbeda? Dan bagaimana memastikan proses pengambilan keputusan yang sekarang lebih terpusat dan didorong target waktu super ketat ini tetap mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang seringkali berbeda, bahkan mungkin bertentangan. Ini adalah kompleksitas di balik narasi efisiensi dan target ambisius yang perlu kita terus amati dan kaji bersama dampaknya ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.